Masih bersama kami di Presisi Utama. Dalam rangka memperingati HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, sebanyak 1.750 warga binaan di Bangka Belitung menerima remisi umum. Bertempat di Aula Lapas Pangkal Pinang, Kapolda Babel Irjen Pol Hendro Pandowo mengikuti kegiatan pemberian remisi warga binaan Babel yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto. Dari 1.750 warga binaan di unit UPT Pemasyarakatan se-Babel yang menerima remisi, terdiri dari 1.738 warga binaan dan 12 anak binaan. Remisi yang diberikan bervariasi mulai dari 1 hingga 6 bulan, tergantung pada lamanya masa pidana yang telah dijalani dan tingkat kepatuhan warga binaan selama berada di lapas. Pemerintah memberikan penghargaan berupa remisi bagi narapidana dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan yang telah menunjukkan kontribusi, prestasi, dan disiplin yang tinggi dalam mengikuti program pembinaan serta telah memenuhi syarat administratif dan substantif yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Harun berharap kepada warga binaan yang masih menjalani masa pidana dapat terus berkelakuan baik dan dapat memanfaatkan kesempatan ini dan memulai kehidupan baru dengan lebih baik. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, tim gabungan yang terdiri dari personel Satgas Ops Damai Kartens 2024, Satgas Amole dan anggota Brimob Batalion B Pelopor melakukan pengibaran bendera merah putih di puncak Gunung Kartens yang menjadi titik tertinggi Indonesia dengan ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, tim gabungan yang terdiri dari personel Satgas Operasi Damai Kartens 2024, Satgas Amole dan anggota Brimob Batalion B Pelopor melakukan pengibaran bendera merah putih di puncak Gunung Kartens yang menjadi titik tertinggi Indonesia dengan ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Tim pengibaran bendera di puncak Kartens dipimpin oleh Ibtu Abdul Hamid dengan menempuh perjalanan hingga 4 hari melalui berbagai rintangan dan tantangan yang akhirnya berhasil mengibarkan sangsaka merah putih di atas salju abadi puncak Kartens. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 menjelaskan, perjalanan tim pengibar bendera dimulai dari markas Komando Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Papua. Sebelum melakukan pendakian, tim terlebih dulu berkumpul dan melakukan berbagai latihan untuk menaklukkan puncak tertinggi di Indonesia itu. Seluruh tim harus mengikuti latihan dasar penggunaan alat pendakian gunung es serta mempelajari teknik mendaki dengan alat-alat khusus seperti krampon, tali pendakian, dan kapak es. Pelatihan intensif ini bertujuan untuk mempersiapkan fisik dan mental anggota tim menghadapi kondisi ekstrim di pegunungan. Setelah menyelesaikan latihan dasar, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Garsberg di wilayah PT Freeport Indonesia untuk melakukan aklimatisasi. Di ketinggian 4.285 meter, tim sempat menghadapi tantangan perubahan suhu dan penurunan kadar oksigen yang signifikan, namun semuanya bisa dilewati dengan baik dengan melakukan penyesuaian suhu dan juga kadar oksigen di ketinggian. Pada hari berikutnya, tim mulai melakukan pendakian dan dilepas oleh Dansat Brimob Polda Papua yang berlangsung di Balai Dam area PT Freeport Indonesia. Tim menapaki jalur pendakian yang terjal dan panjang menuju base camp. Jalur ini melintasi beberapa danau.
Sepanjang perjalanan, rombongan dihadapkan pada cuaca yang tidak bersahabat dengan suhu mencapai 2 derajat Celcius dan hujan es yang menambah tantangan. Sesampainya di base camp, tim segera mendirikan tenda dan kembali beristirahat untuk memulihkan tenaga. Meskipun beberapa anggota mengalami gejala pusing dan sesak nafas akibat minimnya oksigen, mereka telah dipersiapkan dengan perlengkapan obat dan oksigen tambahan untuk mengatasi kondisi tersebut. Dengan koordinasi dan semangat kebersamaan yang tinggi, tim gabungan ini bergerak secara teratur menuju puncak. Sesampainya di puncak tertinggi Indonesia, seluruh rombongan akhirnya berhasil mengibarkan bendera merah putih dengan penuh kebanggaan, diiringi penghormatan kepada tanah air tercinta. Sebuah momen yang membanggakan dan mengharukan, simbol persatuan dan semangat juang bangsa Indonesia. Pengibaran ini merupakan sebuah simbol bahwa keberadaan NKRI akan terus berada pada titik tertinggi dari berbagai kepentingan dan tujuan. Ribuan masyarakat memeriahkan Karnaval Kemerdekaan ke-79 RI di pusat kota Kabupaten Demak pada hari Minggu lalu. Setiap rombongan kontingen berpakaian adat Nusantara dan menampilkan prestasinya masing-masing. Puluhan personil dari unsur TNI Polri, Satpol PP, dan Linmas disiagakan untuk mengamankan gelaran karnaval ini. Sebanyak 83 kontingen mengikuti karnaval yang dimulai dari seberang Rutan Demak hingga perempatan Polres Lama. Setiap rombongan kontingen berpakaian adat Nusantara dan menampilkan prestasinya masing-masing. Sejumlah kontingen ini terdiri dari berbagai unsur, mulai dari sekolah, paskibra, organisasi perangkat daerah hingga lembaga masyarakat. Ribuan masyarakat turut memeriahkan Karnaval Kemerdekaan ke-79 RI di pusat kota Kabupaten Demak ini. Acara karnaval ini ditutup dengan pertunjukan cerita Wedus Kendit yang sempat viral saat banjir besar Demak dari kontingen Kecamatan Karanganyar. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho memimpin apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja Tinombala 2024 yang digelar di halaman Mako Polda Sulteng. Apel ini dilaksanakan dalam rangka persiapan pengamanan Pilkada serentak di Sulawesi Tengah. Tentunya akan segera dilakukan langkah-langkah antisipasi. Kapolda Sulteng menyampaikan bahwa apel gelar pasukan ini merupakan langkah akhir dalam pengecekan kesiapan personil dan sarana prasarana yang akan digunakan selama pelaksanaan operasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 dapat berjalan sesuai harapan. Sebanyak 6.729 personil telah disiapkan untuk mengamankan jalannya Pilkada di Sulawesi Tengah. Kapolda juga menambahkan bahwa sinergitas dan soliditas antar personil dan stakeholder terkait adalah kunci sukses pengamanan Pilkada. Polda Sulteng juga telah memetakan berbagai potensi kerawanan yang mungkin muncul. Untuk mengatasi ini, Polda telah membentuk Satgas Anti Money Politik dan Satgas Pilkada Damai sebagai pusat kendali, koordinasi, dan komunikasi. Orang yang akan seluruh masyarakat. Ya Allah. Baik, kita siapkan personil sebanyak 6.270 personil ya, seluruh anggota Polda. Kemudian nanti dibantu dengan Bawaslu, dengan KPU. Kemudian juga dengan rekan-rekan TNI juga kita tetap koordinasi dengan baik. Ini kan pilkada ini kan setelah pilpres kemarin Pak, evaluasi yang dilakukan Polda sebetulnya potensi gangguan apa aja di pilkada. Untuk sementara potensi gangguan Kamtibmas sampai saat ini masih aman kondusif. Namun demikian tetap kita laksanakan waspada tingkat tinggi, khususnya untuk daerah-daerah TPS yang jauh. Ya. Kemudian juga termasuk bekas-bekas konflik kemarin seperti daerah Poso dan sekitarnya juga menjadi atensi kami.
Polda Jawa Timur menggelar gladi kotor upacara peringatan Hari Juang Polri tahun 2024 di Monumen Perjuangan Polri, Surabaya. Informasinya hadir usai jeda berikut ini.